Kalau kita ngomongin soal sampah nih, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. Kita akan lihat sama-sama. 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan sampah. Halo teman-teman. What's up teman-teman? Halo guys, kita dari kelompok 12 kelas 20 mata kuliah Pancasila dengan judul proposal implementasi nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan edukasi daur ulang sampah Earthwise, Educating and Recycling Together for a Healthy World and Inspiring Sustainable Efforts di SMP 4 Jatinangor. Pengelolaan sampah di Indonesia masih menjadi masalah serius yang belum sepenuhnya teratasi. Padahal, berbagai upaya telah dilakukan. Tantangan ini disebabkan oleh kurangnya dasar hukum yang tegas, fasilitas pembuangan yang tidak memadai, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilah, mengurangi, dan mendaur ulang sampah. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, menyebabkan banjir, dan menimbulkan berbagai penyakit. Pemerintahan telah meluncurkan berbagai program seperti kampanye ramah lingkungan dan bank sampah. Akan tetapi belum ada hasil yang signifikan. Untuk itu kita mau memperlukan pendekatan secara komprehensif dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan Sustainable Development Goals, khususnya dengan tujuan yang berkaitan dengan kota berkelanjutan, produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab, serta penanganan perubahan iklim. Solusi utama yang dapat dianjurkan dari permasalahan tersebut, salah satunya adalah program mendaur ulang sampah. Program mendaur ulang sampah dapat mengurangi kuantitas sampah yang akan dibuang ke tempat pembuangan akhir dan akan memberikan manfaat secara ekonomis. Meskipun demikian, kesadaran akan mendaur ulang sampah di beberapa sekolah masih minim. Salah satunya di SMP Negeri 4 Jatinangor, masih banyak siswa yang belum terlibat dan belum teredukasi tentang mendaur ulang sampah. Dan masih banyak sekali sampai rusak. Sebagai respons dari permasalahan tersebut, program edukasi Earthwise dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi siswa dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat serta mendukung pencapaian SDGs. Selain itu, program ini ditujukan untuk memahami kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kesadaran siswa SMP 4 Jatinangor mengenai pentingnya daur ulang sampah rumah tangga, kemudian mengetahui efektivitas kegiatan sosialisasi daur ulang sampah rumah tangga, serta memahami langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan kegiatan sosialisasi ini agar berkelanjutan. Program ini mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, menjaga dan melestarikan lingkungan sebagai ciptaan Tuhan,
Yang kedua, kemanusiaan, menghargai hak sesama manusia untuk hidup di lingkungan yang bersih. Yang ketiga adalah gotong royong dalam rangka daur ulang sampah. Yang keempat adalah penentuan kebijakan yang bertanggung jawab serta tepat dalam pengelolaan sampah. Dan yang kelima adalah keadilan untuk mendapatkan lingkungan yang sehat bagi semua lapisan masyarakat. Dari permasalahan yang sudah dipaparkan sebelumnya, Proyek Tapak Liman kelompok 12 kelas 20 adalah program edukasi daur ulang sampah Earthwise, di mana sasarannya adalah siswa-siswi SMPN 4 Jatinangor. SMPN 4 Jatinangor adalah sekolah dengan jumlah siswa sebanyak 367 orang, jumlah guru sebanyak 21 orang, dan terdiri dari 11 rombel kelas. Kondisi lingkungan pada SMPN 4 Jatinangor masih dalam pembangunan, sehingga permasalahan sampah tidak dapat dipungkiri terjadi pada kawasan sekolah tersebut. Berdasarkan hasil analisis kondisi yang dilakukan terhadap 36 siswa SMPN 4 Jatinangor, ditemukan bahwa sebanyak 55,6% siswa menyatakan bahwa tidak ada program daur ulang sampah di sekolah tersebut. Selain itu, 13,9 siswa mengungkapkan bahwa sampah di sekolah belum dikelola dengan baik, dan 30,6% siswa menyatakan bahwa fasilitas pengelolaan sampah di sekolah belum memadai. Lebih dari itu, sebanyak 83% siswa masih sering melihat sampah berserakan di lingkungan sekolah. 33% siswa tidak tahu cara mengelola sampah rumah tangga, dan 88,9% siswa mengakui masih ada warga sekolah yang membuang sampah sembarangan. Earthwise adalah program edukasi daur ulang sampah yang merupakan singkatan dari Educating and Recycling Together for a Healthy World and Inspiring Sustainable Efforts. Berikutnya adalah mengenai metode kegiatan. Yang pertama ada survei dan analisis. Ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner yang jawabannya berupa pilihan ya atau tidak. Jawaban yang positif akan memiliki nilai 1 dan jawaban yang negatif akan memiliki nilai 0. Data ini kemudian dijadikan perbandingan nantinya ketika sudah dilakukan survei setelah sosialisasi. Yang kedua adalah identifikasi kendala menggunakan metode kualitatif. Bedanya dengan survei dan analisis kondisi tadi kuantitatif. Kalau identifikasi kendala nantinya diperoleh deskripsi permasalahan yang ada di SMPN 4 Jatinangor. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan dan pelatihan. Nah, ini adalah acara inti atau kegiatan inti dari sosialisasi ini yang isinya adalah yang pertama bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk mengadakan sosialisasi pentingnya daur ulang sampah. Yang kedua adalah warga sekolah akan dibagikan katalog berbentuk seperti brosur yang berisi cara-cara mendaur ulang sampah rumah tangga menjadi produk yang memiliki nilai guna. Yang ketiga akan diadakan acara aksi bersih yaitu program gotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Dan yang keempat adalah dari program aksi bersih sampah yang dipilah akan digunakan untuk demonstrasi daur ulang sampah. Kemudian yang terakhir akan diadakan perlombaan daur ulang sampah antar kelas. Kemudian yang keempat adalah monitoring dan evaluasi. Nah, ini mengukur efektivitas kegiatan sosialisasi dan dampaknya terhadap perubahan sikap serta tindakan siswa dalam melakukan daur ulang. Kemudian kita juga akan melakukan kuesioner yang kedua untuk mengetahui sejauh mana perubahan siswa setelah sosialisasi. Kemudian yang terakhir adalah kolaborasi dan komunikasi. Ini membentuk komunitas agar program kita berkelanjutan. Ini adalah rundown kegiatannya. Dan ini adalah roadmap kegiatan kita. Untuk penyusunan proposal dilaksanakan pada bulan Agustus saat pelaksanaan mata kuliah Pancasila Institut Teknologi Bandung. Untuk kegiatan Earthwise-nya sendiri dibagi menjadi 4 bagian besar. Yang pertama ada survei dan analisis kondisi yang dilaksanakan pada minggu ketiga Agustus. Yang kedua ada identifikasi masalah yang dilaksanakan pada minggu keempat Agustus. Kemudian ada kegiatan inti Earthwise pada minggu pertama Oktober. Namun, kegiatan ini hanya sehari, kapan tanggal spesifiknya mengikuti kegiatan di sekolah. Dan yang terakhir, evaluasi serta kolaborasi pada minggu kedua Oktober. Untuk RAP-nya sendiri,
Anggaran total yang dibutuhkan yaitu sebesar Rp9.315.000. Kesimpulan dari video ini adalah kami, kelompok 12 kelas 20 mata kuliah Pancasila Institut Teknologi Bandung, akan membuat proyek tapak liman berupa kegiatan edukasi daur ulang sampah berjudul Earthwise. Kegiatan ini ditunjukkan kepada siswa SMPN 4 Jatinangor karena kondisi sekolah yang memerlukan sebuah sosialisasi mengenai pengelolaan sampah rumah tangga. Salah satunya adalah program daur ulang sampah. Tentunya kegiatan ini akan memberikan dampak positif kepada masyarakat di sekitarnya, bukan hanya di lingkungan sekolah saja. Selain itu, kegiatan ini juga mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan membantu tercapainya tujuan SDGs. Pesan dari kami, semoga rencana aksi ini benar-benar bisa diwujudkan karena kami berharap manusia sebagai makhluk sosial bisa saling menghormati satu sama lain dengan bersama-sama menjaga lingkungan yang bersih dan sehat.